Pak Habibie, orang-orang menyebut Anda anak emas Soeharto yang akhirnya tersingkir. Khusus Mata Najwa malam ini, saya ingin mengundang sahabat Pak Habibie yang juga memiliki kesamaan. Sama-sama anak emas yang juga tersingkir, tapi dari negeri jiran. Mata Najwa menghadirkan mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia, Dato' Anwar Ibrahim. Pak Anwar, this is a surprise, kejutan untuk Pak Habibie. Ya, Habibie fan. Habibie fan. Pak Anwar, terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Malaysia untuk episode spesial Habibie hari ini. Silahkan duduk Pak Anwar. Pak Anwar sudah lama kenal Pak Habibie. Apa kesan Dato' Anwar terhadap sosok Baharudin Yusuf Habibie sebagai personal maupun sebagai sesama pemimpin negeri? Saya bias sebab Habibie ini saya anggap sebagai keluarga dan sangat prihatin tentang derita yang saya lalui. Semasa saya selesai operasi bebas dari penjara, Enom dan Habibie yang menjaga kami. Saya kesan sosoknya sederhana, bicaranya pintar dan panjang. tetapi tidak sebagai seorang politisi biasa. Dia bicara dari keyakinan, dari hati nurani. Dan ini saya lihat sebagai sesuatu yang unik dari seorang tokoh atau pemimpin besar. Selain sama-sama anak emas yang tersingkirkan, Pak Anwar, ada satu lagi kesamaan tapi yang memberikan ini orang yang cukup kontroversial. Kita ingat beberapa waktu yang lalu mantan Menteri Penerangan Malaysia, Zainuddin Maidin, dalam tulisannya di surat kabar milik UMNO, utusan Malaysia, Anda berdua disebut sama-sama pengkhianat bangsa. Masih ingat itu Pak? Itu sempat menimbulkan kehebohan. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun sempat protes keras. Berani-beraninya orang Malaysia sebut Habibie pengkhianat bangsa. Apa tanggapan Anda soal itu, Pak? Orang Malaysia ini banyak juga kategorinya. Ada yang terdidik, ada yang ini yang menyebut mantan Menteri Penerangan loh. Kurang terdidik apa? Iya, tidak semua menteri itu ada kelayakan. Baik di Malaysia, malah di sini juga. Sama Pak, sama kalau itu. Jadi memang itu sesuatu yang ketika itu tidak terlalu Anda pikir harus dipermasalahkan. Tapi Presiden SBY mempersoalkan itu. Ya, sebab ini soal dignity, soal marwah negara. Bukan saja persona Habibie, tetapi soal image Indonesia. Dan ini satu kesilapan besar. Kami juga protes di Malaysia. Kerana dan memohon kepada teman-teman di Indonesia jangan anggap seorang suara mantan Menteri Penerangan itu sebagai suara rakyat yang waras, yang kurang waras. Dato' Anwar, saya membaca tulisan Anda tentang Pak Habibie. Ada yang menarik adalah ketika Anda menulis kebijakan Presiden Habibie membebaskan tahanan politik. Anda spesifik menulis soal itu karena punya pengalaman panjang. Apa yang Anda temukan dari kebijakan itu kaitannya dengan hubungan Anda dengan Pak Habibie? Sebulan sama saya Azizah bersama Habibie Ainun di München setelah operasi. Saya banyak menimba pengalaman dan menanyakan soal-soal yang agak sensitif. Saya menanyakan apakah yang mendorong Pak Habibie segera membebaskan Tapol. Dia spontan jawab, ini soal hati nurani, ini soal conscience, ini soal doing what is right, dan akhirnya saya akan bertanggung jawab kepada Allah SWT. Dan ini bukan jawaban politik biasa yang saya dengar. Dan itu sebab maka justru itu kasih saya dan salute saya kepada Habibie sebagai pemimpin besar itu jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Itu bukan jawaban politisi. Bukan. Itu jawaban manusia yang betul-betul tersentuh hatinya. Dan ini terkesan betul. Dan saya bicara sepanjang kampanye kalau di Malaysia, saya bilang itu sosoknya Habibie. Soal conscience. Kita dalam politik ini mau menimba uang, harta, tapi tidak ada conscience. Derita rakyat,
tahanan, kesusahan mereka tidak memberi kesan. Dan ini parahnya sistem sebab itu. Dan dari Habibie kita dapat timba pengalaman yang luar biasa. Bicara soal tahanan politik, Pak Habibie, ada satu lagi tahanan yang juga Anda bebaskan duduk di belakang. Ada Mas Budiman Sujatmiko di tengah-tengah kita. Mas Budiman, apa komentar Anda tentang sosok yang saat ini berdiri? Selain bahwa dia membebaskan seluruh tahanan politik termasuk Budiman Sujatmiko ketika itu. Dan memang Pak Habibie membebaskan sejumlah tahanan politik amnesti. Anda sudah sempat berterima kasih langsung ketika itu? Ada tawaran bagi kami di PRD, tapi memang pada waktu itu yang kami kritik dari Pak Habibie adalah pembebasannya dilakukan secara bertahap. Padahal yang kami inginkan pada waktu itu adalah amnesti umum bagi seluruh tahanan politik. Jadi terlepas apapun kasus politiknya. Kebetulan pada waktu menimpa kami, sejumlah teman PRD yang di bawah memang dibebaskan oleh amnesti. Tapi khusus untuk kami pimpinan-pimpinannya tidak mendapatkan amnesti. Kemudian kami mendapat tawaran dari Pak Muladi, kamu bisa bebas tapi dengan gerasi, Budiman. Kira-kira begitu. Akhirnya kami bersepakat, kami menghargai bahwa ada tawaran seperti itu. Dan ini saya yakin bukan dari Pak Habibie, tapi dari orang sekelilingnya, bagian dari rejim lama. Nanti saya cek kami langsung. memutuskan untuk menolaknya. Karena itu gerasi. Kami hanya mau keluar kalau itu amnesti. Pak Habibie, betul tidak itu? Ada orang-orang di sekeliling yang membisiki sehingga akhirnya Budiman dibebaskannya belakangan. Saya tidak peduli pada bisikan apapun, karena saya punya keyakinan dan pendapat sendiri. Soalnya begini, kalau saya mengatakan kebebasan, semua karena tahanan politik tidak berlaku di bumi Indonesia, di mana manusia merdeka dan bebas berpikir. Jadi apakah saudara mendapat gerasi, apakah mendapat amnesti? Saya rasa saya tidak terus datang. Mana? Karena saya punya masalah yang lain. Saya bukan hanya masalah Anda. Ada banyak masalah, termasuk salah satunya Pak Habibie, saya mau masuk ke hal yang kontroversial soal referendum tim-tim. Saya tidak ingin membahas terlalu detail karena banyak sekali yang sudah membahas itu, tapi saya ingin membahas dari sisi-sisi yang lain yang belum banyak orang tahu. Salah satunya adalah kalau kita bicara referendum Timur-Timur, saya mendapat informasi Anda sempat marah sekali pada Sekjen PBB Kofi Annan ketika itu karena melanggar kesepakatan. Ia mengumumkan terlebih dahulu hasilnya sebelum ia sampaikan kepada Anda. Betul itu, Pak? Benar. Karena begini, saya sampaikan sama Dewan Keamanan dan Kofi Annan, saya akan mengirim kalau sudah diketahui siapa yang menang atau siapa yang kalah. Karena kalau yang menang pro RI, yang kalah ribut. Kalau yang menang anti RI, yang kalah ribut. Apapun terjadi akan ribut. Dan betul itu terjadi. Ya, jadi saya sudah tahu bahwa akan ribut. Untuk mencegah itu, maka saya tentukan saya akan tarik truk semua yang ada emosi, saya ganti dengan yang dari PBB. Nah, itu. Untuk hal itu saya butuh waktu 24 jam. Mereka sudah standby. Dan di dalam hal itu, saya minta kepada PBB, kalau sudah ketahui, jangan umumkan dulu. Beritahu sama saya, langsung saya ganti. Kofi Annan umumkan tanpa memberitahu. Oh, dia beritahu sama saya. Tapi dia bilang hasilnya adalah ini. Sekarang saya mengadakan press conference. Yang benar aja. Ya. Selang berapa lama sebelum press conference itu Anda tahunya, Pak Habibie? Dia kan bilang waktu sama saya kok begini. Janjinya kan dia mengatakan, Pak Habibie hasilnya ini. Sekarang saya akan sampaikan. Loh, itu enggak gitu janjinya. Dia pergi. Padahal saya sudah waktu itu sudah mempersiapkan. Kalau menang pidato saya bagaimana? Kalau kalah pidato saya sudah sedia. Sudah siap. Oke. Jadi yang menyiapkan pidato juga ada Pak Watik. Anda yang menyiapkan pidato Pak Habibie kalau menang seperti apa? Satu tim dengan Pak Watik. Ya. Jadi waktu itu saya bingung, Pak Watik, tolong disiapkan 2 konsep pidato. Gimana, Pak? Oh, itu tuh maksudnya. Jadi dalam hati saya, ya memang beliau itu pure gitu, tidak tahu
dan tidak mengarahkan apa menang atau kalah, siapkan 2 macam pidato. Sehingga betul-betul waktu itu sesuai dengan tugas yang diberikan pada saya menyiapkan pidato dalam 2 versi. Versi jejak pendapat dimenangkan oleh yang pro dan jejak pendapat dimenangkan oleh yang anti. Ada Ibu Dewi Fortuna Anwar juga ketika itu yang merupakan bagian dari tim Presiden Habibie. Ibu Dewi, ada yang mengatakan ketika itu Habibie mengambil keputusannya seorang diri. Militer tidak dilibatkan, kemudian menteri bahkan Menko Polhukam tidak dilibatkan sama sekali. Tidak pernah ada rapat-rapat, semuanya hanya Habibie dan orang-orang dekatnya. Betulkah itu? Ya, saya kira keliru sekali Mbak Najwa ya. Nah, waktu itu Pak Habibie saya ingat betul, karena mendapat kopinya juga, beliau menulis disposisi kepada menteri-menteri yang di bidang Polhukam. Ya tentu saja ada Menteri Polhukam, ada Menlu, ada Menhan Pangap dan yang lain-lainnya, mengatakan, saya tidak ingat persis ininya kata-katanya, tapi kalau seandainya setelah sekian 28 tahun Timur Timur tidak bahagia bersama kita, ya kita bisa pisah baik-baik, tolong diskusikan begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu diambil sendiri, apalagi itu kena Dewi Fortuna membisik, waduh, kita bilang saya kira agak berlebihan, karena tidak pernah ada keputusan itu yang diambil secara unilateral oleh Presiden. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Dewi Fortuna. Kalau IMF datang kemari, dia mengatakan dia mau bantu, tapi saya harus matikan itu perusahaan-perusahaan. Saya tendang keluar itu.